Welcome to another episode of Posterized ID Podcast. NBA belum mulai, masih mulai Oktober, tapi beberapa pekan ke belakang kita dihibur oleh Eurobasket ya. Betul, setuju. Ya, kalian pada ngikutin nggak? Lumayan. Tapi Seru banget nonton full. Ya. Di sini yang pengen gue bahas pertama sih dengan perubahan Luka Doncic ya. Oke. Dia back in shape dari gendut banget ya. Jadi kurus, Jadi fit. kurus yang sempat dikambing hitamkan oleh Dallas ya. Dari siapa tuh nama GM-nya jadi lupa gue. Nico Williams. Nah, Nico Williams dia bilang attitude-nya kurang, terus dia nggak bisa jaga badan, dia ngeliatin itu dan mungkin menurut gua itu bakal jadi pembuktian dia ke Dallas juga dan sekarang jadi pemain Lakers. Bisa kita lihat dari statsnya Jokic lagi Doncic, dia lead all stats di Eurobasket untuk tim Slovenia dan kebetulan juga Slovenianya juga nggak dipenuhi oleh bintang ya, cuman dia yang main di NBA. Ya, benar. Cuma dia ya. Cuman dia dulu ada Goran Dragic, cuman Yeah. dia udah nggak main ya. Dulu kan Dragic jadi point guard, si Doncicnya combo guard, bisa jadi small forward juga, fleksibel aja dengan size dia yang seperti itu kan. Benar. Tapi jago Iya. banget sih dia. Tapi dia bisa lolosin Slovenia sampai 8 besar. Bener, Sih, udah makanya. menurut gue sudah sangat mengesankan gitu. Jadi menarik untuk di highlight aja gitu. Doncic yang setelah dapat banyak masalah, dapat sorotan di Eurobasket, dia bisa berhasil menunjukkan bahwa he's the guy gitu. Ya. Ya, Karena udah kurus. ya udah kurus dan juga kan next ke depannya juga mungkin ya Lakers sudah mempersiapkan timnya untuk dia, bukan LeBron iya. lagi. Udah tua LeBron. Iya, benar-benar. Tapi belum Lakers belum bisa. Dan juga gue sebagai fans Jazz ya, untuk Finland dengan Lauri Markkanen bawa Finlandia ke 4 besar itu cukup fenomenal menurut gue. Fenomenal. Iya. Timnya juga nggak dipenuhi sama pemain NBA. Bahkan cuman dia pemain NBA. Cuman dia ya? Cuman dia pemain NBA-nya. Kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya salah, tulis di kolom komen aja. Walaupun ada beberapa kan yang pemain yang stand out. Ada, Pemain betul, muda-muda ya. Gua betul. lupa lah namanya. Ada yang kayak light skin gitu, gua nggak tahu Iya. naturalisasi atau gua agak lupa namanya. Dia itu lead di block atau di reboundnya ya. Tapi Lauri di sana di Finland dia lead for main statsnya, efficiency, scoring, steals. Gue lupa kalau nggak dia block atau reboundnya juga dia. Gitu. Ya, Dan dia ngalahin Jokic loh Iya, benar dia di ngalahin 16 Jokic. besar. Dan Serbia itu salah satu unggulan untuk juara pertama. Ya. Betul. Salah satu tim yang paling dipenuhi oleh bintang-bintang pemain-pemain NBA. Walaupun Bogdan ya. Bogdan. Bogdanovic-nya cedera. Iya, Iya. Bogdanovic cedera. Cuman ya emang Finland somehow Markkanen bisa Iya. ngasih lihat, dia bisa ngedisplay top levelnya dia kalau main di Eropa. Betul. Kalau main di setuju. NBA sih nggak segitunya mungkin Iya, ya. gue sebagai fans Jazz sih mengakui itu ya. Iya kayak lu ngeliat dia di si Eropa, oke lebih jago. Gitu. Iya, Tapi betul. beneran jago banget sih. Beneran jago banget. Jago banget tuh 4 besar men. Iya. Bener-bener. Dan Eropa loaded sih, kayak kompetisinya sih sangat-sangat bersaing ya. Benar. Iya, bersaing sekali gitu. Liga-liga Iya. Eropa aja kan bagus banget. Iya, sebenarnya. benar. Semua ada big ya. Semuanya ada ya, big man semua ya. Iya. Big man-nya main banget kalau dia Di Eropa ya. sih benar-benar. Iya, masih banyak yang old school Banyak big old gitu school kok. big banyak gitu Ya, ya. Jonas Valanciunas menurut gue masih old school sih. Masih. Lituania. Iya, Lituania. Iya. Ya sekarang juga era sekarang pemain Eropa yang bagus juga mostly big man. Betul. Ya kan? Enggak. Kecuali Doncic. Kalau Doncic. Iya. Iya. Sisanya sih Vucevic lah. Iya. iya. Jokic. Jokic. Banyak lah gitu. Sengun sih menurut gue di Turki mainnya jadi Sengun post up Giannis banget. gila. Sengun Giannis ya kalau juara satunya sih jagoannya bukan big man ya. Iya, benar, juara satunya. Cuman kita Daniel Tice big man-nya. Daniel Tice Iya. benar. Solid sih cuman ya Iya. gitu aja udah. Solid, Tapi ya kalau ngomong big man tetap menurut gua big man paling solid di Eurobasket kemarin itu Giannis Antetokounmpo tetap. Tetap ya? Tetap Iya. menurut gua. Maksud gua individual performance Oh, jelas. karena kayak kalau gue lihat dari top 4-nya Finland juga timnya jelek, cuman somehow mereka solid. Tapi kalau Yunani tuh
di carry banget sama Wah, sangat di carry. Antetokounmpo. Gue kayaknya beberapa ngeliat statsnya dia 30 point up terus. Benar. Double dengan rebound ya. Benar. Mereka tuh bisa Transition terus poinnya tuh. Iya. transition Bola terus. Giannis ya. Transition aja gitu. Pain mainnya. banget. Pain Ikat pain banget. banget. Nah, makanya pas di semifinal kan lawan Turki. Lawan Turki, ya. Sengun. Turki main double big. Double big benar. Sengun sama Osmani itu kalah. Kalah ya. Bener. Giannis dan di Boga situ ya, Osmani Boga. Bukan ya, beda ya? gue lupa namanya, cuman Osmani dan itu mainnya bagus. Iya. Dan Giannis di game itu 12 poin 12 rebound Iya, Oh, yang ke stop ya. di game itu. Iya. Sisanya 30 up terus ya. Iya. Turki kan double bigs tuh. Betul. Jadi mereka nggak keluar-keluar, mungkin painnya kejaga banget ya. Iya. Pemain Yunani juga dengan gameplay yang ngandelin Giannis banget, mereka nggak bisa masuk lah ke tengah. Dan menurut gua si Giannis nggak bisa ngejaga Sengun tuh. Itu waktu juga. Itu. Benar-benar. Bener-bener Sengun bisa dapat aja celahnya gitu. Bener, Footworknya sih gua Asli. akuin sangat berkembang ya. Kelas. Kelas. Kalau ngomong footwork bagusan dia loh dibanding Jokic. Setuju gue. Iya. Kalau footwork Iya, ya. feel for footwork game ya. beda. Feel for Dia game on the beda. way ke Jokic, cuman kalau soal footwork walaupun gerakannya agak aneh. Iya, benar. Makanya waktu itu Luar akhirnya biasa sih footworknya Sengun iya, sih. jadi wajar kalau menurut gua even kelas Giannis pun kalah gitu sama Iya. Turki karena emang timnya solid. Iya. Dan karena cuma ngandelin Giannis doang. Karena ngandelin Giannis Iya. doang gitu. Ya emang jelek lah. Kalau ngomong Turki, Padahal ada saudara Giannis. Kagak ngaruh. Gak ngaruh kayaknya. Ngaruh ya. Thanasis. Ada Apa main dua. semua? Oh, ada si Kostas ya? ada juga. Oh iya. Lebih sering main Kostas, Thanasis bagian semangatin aja di Oh iya, gua agak lupa sih kalau Kostas yang lebih muda, cuman gak masuk NBA juga. Nah makanya mereka kalah sama Turki. Cuman ya Giannis abis itu ngalahin Markkanen. Finland. Iya, Nah itu Giannis yang ngamuk, dia 30 poin, Ya, 17 rebound. gua lupa untuk exact proporsi Iya. Yang nangis ya. angkanya ya. Nangis Giannis nangis. karena dia pertama kali ngebawa negaranya dapat medali. Betul, bronze ya, bronze Dapat medal bronze ya. saya udah berkesan banget gitu. Dia kan seorang imigran, coy. Iya. Bener. Cuman Tapi- kalau lu inget nih, ada loh momen dia kesel sama Turki karena kalah. Iya, bukan. Jadi dia itu seingat gua abis juara 3 ngalahin Finland, bener, dia pas bikin live lah. dia bikin Entah live, kalau nggak salah bener. Instagram. Iya. Dia Instagram ya namanya juga orang lagi happy. Kayak dia waktu juara sama Bucks, buset live mulu tuh beli chicken nugget dan lain-lain. Kalau pada ingat ya kan. Iya. Nah dia live, dia mungkin bangga dengan achievement dia. Tapi ada ngecengin Turki mulu. Jadi pas dia nge-live itu komen-komennya tuh bendera Turki semua. Oh, iya, benar. Gitu. Dia kayak marah gitu. Akhirnya dia kesel. Kesel dia kayak get that Turkey flag out of my face atau apa gitu dengan kata-kata sedikit kasar. Kasar. Iya, jadinya keluarga dia ya kan Turki mungkin agak kiri ya sebenarnya negaranya ya. Iya benar. Iya, jadinya diserang keluarganya. Akhirnya dia mau klarifikasi. Oh gitu. Iya. Dia bilang kayak basketball is not for hate dan lain-lain. Ya lumayan jadi omongan dan jadi berita lah di berita-berita basket kayak clutch point dan lain-lain gitu. Masuk ke FYP itu. Iya, masuk itu. Iya. Ternyata netizen juga ya Turki ya. Netizen. Iya, mau kalah sama Jerman ya. Iya. Gimana menurut lu Gi, Jerman? Wah. Jerman ya. Sebenarnya Turki di final tuh keren banget. Sengun menurut gua Sengun sama siapa playmaker-nya? Shane Larkin. Larkin tuh jago banget sih. Buangan NBA. Iya. Ya kan tipis-tipis juga menangnya. Iya. Sengun sempat ada berapa poin berturut-turut tuh dia tuh. Iya. Dia match up lawan Tays tuh berkali-kali di Taste-nya Celtics itu Tays dulu. Celtics. Abis banget di Di mana ya sekarang Taste ya? Masih di NBA enggak sih? Kayak Pelicans nggak tahu, lupa lagi. lupa. Tapi tuh abis banget sih. Big man-nya Jerman sama Iya. Sengun abis banget. Karena Jerman nggak ada Mo Wagner juga, harusnya kan Ya, Jerman ya Mo benar. Wagner, Benar. starting bignya. Starting, ya. Cuman Mo Wagner cedera season lalu akhir-akhir. Cuma wing playernya kalah, makernya kalah sih. Schroeder sih istimewa banget ya. Nah, Di Eropa istimewa. ya, cuman Gila sih. depth-nya Jerman sih gila sih. Iya. Franz Wagner, Schroeder, Wagner, Bonga, Isak Bonga, Iya. Daniel Theis. Daniel Theis. Turki juga bagus Mereka sebenarnya. solid. Cuman ya kalah aja gitu. Iya. Mereka unggul terus sampai 2 menit terakhir
Turki Cedi Osmannya bagus. Cedi Osman bagus, benar. Cedi Osman bagus banget, kontol Cedi banget. Osman. Iya. Main lama tuh. Buangan NBA juga. Iya, dulu tuh kesayangan LeBron dia tuh. Iya, di Cavs. Iya, dia kan small forward cadangannya tuh. Benar. Dulu Vulkan Korkmaz. Iya. Ada beberapa lah. Kayaknya banyakan pemain NBA-nya Turki. Nah. Cuman ya Jerman enggak tahu kenapa kan udah juara juga Ya, sebenarnya. menurut gua pembedanya di situ sih. Dia Jerman udah juara biasa. FIBA terakhir. FIBA ya. FIBA 2023 ya. Dia di quarter 4 di menit-menit akhir dia semuanya ngepoin. Schroeder jadi game winner. Iya. Dapat Simple sih ISO game winnernya. iya, cuman di Hesi, tarik kiri, mid range 2 udah. point. Bener. Udah cuman simple doang, cuman Turkinya nggak punya momentum buat ngepoin. Iya. Di terakhir dia dapat punya berapa detik? 20 detik ya. Si Shane Larkin dulu dapat bola nyangkut, dipasing ke Di trap ya? dia, dipasing ke Sengun maksa 3 point kayak biasa sebenarnya. Iya. Sebenarnya masalah Sengun kan sebenarnya dari NBA itu kan, dia suka Panik. iya dia pengen jadi gitu. game winner cuman maksa Iya. 3 point bukan Hero bukan ball. skill. Iya, Hero bukan ball. skillnya dia. Ya basically dia masih muda sih. Iya. Dia setahu gue dia under 25 kalau nggak salah 23. Dia kan draft class 2021, 2000. Betul. Ya kan 2021. Iya. Jadi ya emang mungkin belum nyampe ke peaknya. Belum dewasa lah cara bermainnya lah. Iya. Belum mature gitu gamenya. Belum mature. Cuman ya sebenarnya udah kemarin dia udah nge-display juga kalau dia masih semuda itu ya bisa ngebawa. Iya, itu juga. Iya. Franz Wagner juga sebenarnya. Malah kalau Franz Wagner menurut gua kan Bagus banget sih bagus Franz banget. Wagner sih. Ada sebutan dia the young veteran. Ya. Karena Setuju lagi gue. karena mainnya kayak veteran. Iya. Poise banget gitu. Cuman ya tetap umurnya kan juga under 25 juga dia. Konsisten banget, simple banget mainnya. Iya, nggak ribet gitu mainnya. Dia Dan katanya dia mau di pick GSW tadinya ternyata. iya. Oh GSW banyak banget tuh info-info yang terakhir gue lihat juga tuh. Iya. Dia mau ditawarin Anthony Edwards enggak. Iya. Lamelo Ball enggak. Kan agak kacau karena mungkin terlalu terus dengan Curry jadi dia tidak selalu mau bikin tim round Curry terus dimaksimalin Setuju terus. lagi, setuju. Tapi ya nggak salah juga. juga. Iya jadi dia pilih James Wiseman, dia milih siapa? Benar ya karena sebelumnya mereka ngerasa udah berhasil kali ya. Udah berhasil ya. Clay Draymond kan pure dari draft. Pure dari draft. Gila. Bego juga harusnya sih kalau dapat N sih. Iya. Iya sih. Pecah maksudnya super tim kebentuk dari sananya. Lu nggak butuh trade gila gitu loh. Gak perlu lagi. Dan mungkin menurut gue sekarang pun Jimmy Butler tuh lagi mempertanyakan manajemen GSW loh. Pernah baca nggak lu beritanya? Karena lu nih tim mau dibawa kemana si GSW ini? No signing. Iya, no signing masih pakai tim tahun lalu. Hitungannya masih tim tua. Kuminga statusnya nggak jelas banget. Iya, Kuminga menurut gue ceilingnya sangat tinggi tapi entah kenapa nggak dimanfaatkan atau mungkin dia nggak bisa memaksimalkan potensi ya gue juga nggak tahu sih. Ya, ya masih faktor misteri lah itu maksudnya. Masih misteri ya. Leader sistemnya Golden State nggak fit ya. Dia cedera juga mempengaruhi, cuman atletisismnya sih next level menurut gua Kuminga ya. Kalau dia main sih kita ngeliat sih lumayan memukau. Iya. Tapi menurut lu nih kita udah ngomongin GSW gini di tahun depan menurut lu semua siapa nih tim-tim yang bisa bersaing nih? Kalau gua pribadi tentu aja OKC ya. Lagi lagi. Menurut gua lagi. Iya. Belum ada signing yang menghebohkan, baru kalau nggak salah itu terakhir infonya baru nge-resign Jalen Williams yang sebenarnya nggak terlalu guna ya orang Vietnamese itu ya Black Vietnamese itu. Tapi secara overall ya secara tim, cadangan, benchnya, pelatihnya, style of play-nya menurut gue sih masih paling nomor 1 OKC sih sekarang. Kalau menurut lu semua gimana? OKC. Masih kan? Masih oke sih. Gue no comment karena emang tahun lalu mereka jago banget. Jago banget. Ya sial aja tuh Indiana tim lu ya. Betul. Cuman oke sih maksudnya ini jadi pembuktian nih mereka bisa bawa franchise-nya jauh apa enggak. Kalau tahun ini jelek kan berarti ya kayak one hit wonder aja kayak Bucks gitu. Iya benar. Sayang sih Bucks sih, gue juga gak nyangka tiba-tiba down gitu ya. Bener. Kalau misalkan OKC bisa nih kayak either final lah ya setidaknya presence-nya masih ada gitu. Karena timnya muda banget sih. Timnya sangat muda, cuman ya West loaded banget. Setuju. Banyak persaingan, mungkin lebih capek, fatigue-nya berpengaruh untuk game-game yang akan dilakukan gitu. Cedera ngaruh. Soalnya gue nggak terlalu percaya sama Chet Holmgren untuk selalu fit.
Iya lagi. Betul betul. Untungnya pas di playoff Chet Holmgren fit terus. Betul. Iya. Itu Dia- salah satu X factor. Ringkih banget kayak. Ringkih banget. Ringkih. Mungkin berat badannya jauh kali beratan siapa yang lebih pendek dari dia sama Desmond Jalen Bain. Williams. Beratan Jalen Williams kan nggak tahu ya, cuman Iya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi kan dia terlalu kurus. Ya injury prone juga kan. Maksudnya mereka backupnya juga nggak bagus lah. Bisa Iya, dibilang. benar. Nggak mewah gitu loh. Nggak terlalu mewah ya, Kaysen Williams. Kaysen maksudnya kalau Kaysen Williams kadang-kadang ya ganti-gantian lah dia bisa jadi starting. Iya. Russo kan ganti-gantian aja gitu. Big man-nya kemarin mereka ngedraft Thomas Sorber karena mereka ada big man kekurangan big man lah. Tapi ya Sorber cedera juga. Maksudnya mereka nggak ada signing big man. Iya. Itu weakness-nya mereka menurut gua. Tapi overall ya masih jago banget lah. Jago banget sih. Iya. Dengan defense yang kayak begitu. Defense sih malesin. Defense-nya Kalau gila. kalau kita defense-nya throwback gila. dikit ke tahun lalu sih lumayan gila ya. Ya gue sih masih megang Isaiah Hartenstein sih, salah satu center favorit gue tuh. Gue udah pernah bilang ini, mungkin lupa, gue belum pernah bikin konten. Dari dulu udah pas dia di Knicks jago, gue udah yakin Ini orang ini jago. orang tuh sebagai role player tuh jago banget. Keren sih dia. Keren. Turns iya. out nggak role player. Role player yang jago banget gitu. Jadi starting Jadi tapi. starting. Ya keren sih dia dapat momennya di Iya. Oklahoma dan langsung juara gitu. Benar. Dan juga underrated, dia itu salah satu best screener in the Benar, league benar. menurut gue. Best screener. Cocok banget sama Hartenstein. SGA. Cocok banget sama Jalen SGA. Williams. Iya, cuma ya pas di finals di playoff kemarin agak jarang jadi start. Sering cuman banyak opsi kalau dia tuh nggak jadi starting gitu. Iya karena Iya. Kaysen main small ball kan. Main small ball. Mau ngasih iya. ya karena fast playnya Pacers, adjust. Mereka ngerasa Jalen Williams bisa jaga Siakam. Betul. Tapi Jalen Williams memang kalau bicara ya oke sih SGA gila. Jalen Williams menurut gue tuh something else. Ya, as a Robin ya. Iya, as a Robin dia gila, gila banget ya. sih. Jalen Gila. Williams bisa jadi starting All Star nggak tahun depan? Enggak. Starting All-Star All-Star enggak. ya. All-Star iya. Starting Starting All-Star enggak. enggak menurut gua. All Star ya pasti. All-Star pasti sih menurut Starting gua. belum All-Star ya? pasti. Kayaknya dia Iya. gue soalnya suka dia dari zaman kuliah pas dia di Santa Clara tuh. Gue nonton mainnya kok kayak LeBron deh. Iya. Cuman turns out dia developnya ke arah yang kayak dia jadi jago defense. Jadi Kawhi. Jadi Iya. Kawhi, jadi rapih gitu loh Rapi mainnya. Kan banget. sebenarnya banyak pemain NBA yang pengennya Iya. keren-kerenan doang, nggak juga. Drive-nya gitu aja, simple. Simple. Masuk. Bener. Ngeselin banget sih dia. Iya, drive aja ngedrive. Drive-nya bagus banget menurut Bagus gua. banget sih. Bagus banget ya, bagusan SGA sih, cuman ya kan dia second option. Iya. Betul. Ketika mentok lu oper Jalen Williams, Bisa. Tembus aja. tembus aja gitu dengan tanpa ada gerakan-gerakan flashy. Kalau misalnya SGA kan dia ada putar sedikit, dia ada main Iya. pivot dulu, habis Betul. itu mid range. Siapa yang nggak suka orang kayak gitu? Iya, siapa yang ya kan kayak Kobe gitu dia. Bener. Cara mainnya ya. Iya benar-benar. Maksudnya fadeaway. Fadeaway, mid range. Beda banget sama Jalen Williams yang defense, drive, 3 point, ada kesempatan masuk gitu. Gak perlu terlalu banyak gaya lah. Iya, benar. Tapi dia di tahun lalu dia nunjukin dia lebih dari yang orang kira sih. Oh iya jelas. Ya dia ngelebihin ekspektasi Iya. orang. Gue salah satu Jalen Williams believer walaupun akhirnya gue kaget kayak anjir gue dikalahin nih sama dia gitu. Kok segininya? Final. Kok jadi segininya? Kok jadi segininya gitu. Gua Menurut lo nanya. siapa lagi? Kalau dari West dulu deh. Ya West sudah pasti Denver Nuggets ya. Iya sih. Ya dong maksudnya mau gimana pun tahun lalu di West paling susah ya nggak cuma di West lah. Seriesnya OKC paling susah either Indiana atau enggak Nuggets. Nuggets 4-3 ya? 4-3. 3 game 7 Game 7 juga. Nuggetsnya nggak healthy juga. Iya. Game terakhir cedera kan si Aaron Gordon. MPG juga Gordon. Nah makanya emang somehow menurut gua mereka masih one of the best team in the whole league. Dua-duanya East dan West. Karena mau gimana pun Jokic still the best player in the league menurut gua. Oh iya jelas. Still Setuju gua. dia sama SJ yang megang even lah menurut gua sama lah mereka. Kedua mereka supporting cast untuk Jokic menurut gua upgrade banget. Dia ngesign belum ada ya? Cam Sign- Johnson. sign. Oh Cam Johnson. Cam Johnson tuker Iya, sama MPJ Michael ya. Porter. Itu Aduh. Itu smart trade banget. Menurut Parah. gua kalibernya sama. Sama itu sama Package-nya sama. pemainan sama gitu, cuman Betul. lebih jago aja. Sedikit.
sedikit lebih jago dan kalau Lebih menurut healthy. gue lebih healthy. Iya. Itu faktor utama karena Iya. MPJ kan ya dari emang dulu, sering gitu. Dari dulu sering cedera. Dari rookie kan dia udah cedera. Rookie cedera punggung, makanya draftnya turun. Awalnya kan dia Betul. kayak top 5 draft pick gitu kan. Top 5 draft Cedera pick. punggung tiba-tiba turun ke berapa belas gitu gua lupa. Bener, makanya emang downfall terus lah, pelan-pelannya Downfall terus. karirnya pendek gitu loh. Iya, Dia udah Defense-nya juga bagusan Cam Johnson sih. defense-nya bagusan Cam Johnson, bener. bener. Offense bagusan Porter bener ya, offensive skill set. Cuman secara whole sebenarnya kan mereka basically wing yang sama gitu. Yang sama 3 and D enggak di juga sih kalau Nggak di juga, Iya, cuman sharpshooter lah. sharpshooter, size-nya sama. Iya, size-nya sama, Size-nya benar. sama, mirip. Jadi menurut gue supporting cast-nya Denver tuh juga upgrade. Iya. Pertama dari Cam Johnson, kedua kalau lu ingat ada Bruce Brown. Iya, Iya. balik lagi. Balik Akhirnya. lagi yang setelah dia juara sama Nuggets. Benar. Itu kan bagus ya. Pas dia di Nuggets sih waktu itu bagus banget. Oh, Off the bagus bench. banget. Iya. Terus ada Tim Hardaway scoring off the bench. Gak tahu sih kalau gue tim Hardaway udah gak terlalu percaya. Bener. Cuman setidaknya mungkin nambah. Hardaway lah. Junior ya kan. Tim Hardaway Junior Iya. nambah 3 pointnya lah. Outside Dari presence-nya dapat sih. presence-nya mungkin dapat. Sama sebenarnya ada ini juga menurut gue Valanciunas lumayan peran iya. penting. Itu penting banget. Itu penting banget karena backup Jokic aja sekelas Valanciunas gitu. betul. Ini menurut gue backup center termewah. Iyalah. Lu 10 menit, 12 menit lumayan banget itu buat Jokic. Oh iyalah. banget. Walaupun sebenarnya kalau lu inget Valanciunas tuh sempet dia udah nggak mau main di NBA. Iya, mau Sempet pindah ada hero isu ya. deh, kayak mungkin udah mulai malas kali ya. Gue kayak pengen pindah kerjaan lah. Pengen balik ke Eropa nyantai-nyantai. Cuman sampai sekarang ya gak ada info apa-apa, tetap di Nuggets. Jadi kalau misalkan emang dia stay di Solid Nuggets sih itu Lithuanian. solid. Ya gue jadi dia juga dapat tim contender banget nih akhirnya. Setelah Iya. sekian lama ya udahlah setahun lah Kemarin tahan diri. Pelicans lah, Toronto lah. Bener, maksudnya dia nggak Dibuang-buang. pernah dapet yang contender banget. Iya, benar. Jadi menurut gue additionalnya lumayan oke. Walaupun ya tetap masih ada beberapa ya masih lah ada kekurangan menurut gue kayak misalkan defense mereka menurut gue masih kurang. Jamal Murray apalagi tuh on defense sih. Kan tahun lalu kan problemnya mereka di defense sebenarnya perimeter dan paint. Make sense sebenarnya kenapa paint mereka jelek ya lu punya center kayak Jokic. Kalau lu expect yang jaga paintnya Jokic dan lu expect performanya kayak Ben Wallace ya nggak bisa. Iya. Iya. Jadi maksudnya emang ada yang harus dikorbanin. Cuman ya setidaknya as a group mereka masih bagus karena tahun lalu tuh defense mereka ratingnya 20-an loh. Oh iya. Untuk tim sebagus itu jelek gitu. Jelek. Bener. Lu peringkat 25 dari 30 kan Iya. kacau. Jadi ya itu. Tapi untuk masalah pelatih kan dia baru ganti pelatih. Maksudnya emang ganti pelatihnya pas playoff kemarin tuh. Mike Miller Edelman. ganti Edelman ya. Iya. Menurut gua bagus tuh orang. Sebenarnya masih bagus karena dia masih bisa live up Adjust the sama expectation. mungkin masih adjust sama ngikutin dia kan asisten pelatihnya Ya, belum. Mike Malone kan. Iya dan ya udah diikutin aja Gak gitu. chaos gitu. Gak loh. chaos gitu. Maksudnya dengan keluarnya Malone nggak. Bener. Dan itu kan keluarnya kan in the middle of. Iya. Udah mau playoff banget. Iya. Harusnya kan kita mikirnya wah hancur nih ternyata enggak kok. Masih 4-3 sama OKC. Iya. Jadi menurut gua salah satu saingan terbesar OKC ya masih Nuggets. Walaupun ya X factornya mungkin Jokic harus bisa kayak tahun lalu kali ya, nggak boleh ada penurunan performa. Bener banget. Murray juga. Murray kan soalnya berkurang sebenarnya. Benar, jago di playoff aja belakangan. Playoff terakhir sama yang playoff dulu pas dia juara juga beda loh. Iya sih. Ya gak sih? Pas Kayak juara gila banget. pas juara gila banget ya itu X factor. Coach yang tadi lu sebut. Coach menurut gue ngaruh banget sih tadi. Coach. Karena kan basically mereka tuh mereka nggak akan changing direction di season ini menurut Oh gua. iyalah. Mereka cuma nambahin depth aja. Tapi basically play style-nya, gameplay mereka akan sama. Pokoknya selama Jokic masih ada nggak akan ada major adjustment lah. Ya. Betul. Pasti minor aja ya nambah. Bruce Brown nambah gitu. Mungkin kelihatannya simple ya kayak nggak ada perubahan gameplay. Cuman itu gameplay mereka nggak bisa di stopin sih. Iya, ya nggak Gameplay Jokic. nggak usah gameplay, playernya nggak ada yang bisa stopin. Iya. Siapa mau jaga Jokic? Bener. Gue sih capek ya jaga dia kayak gitu. Iya. Cutting kanan kiri udah kalau Iya. kalau nggak dapet passing udah dia main sendiri. Dia bisa bikin something yang orang nggak imagine gitu loh, kayak passing-passingnya.
Cuma lack of pemain yang bisa ngedrive sih menurut gue. Itu benar. Tetap ada Harus ada tuh yang bisa nabrak-nabrak. Gak ada yang bisa gitu banget gitu. closernya banget gitu. Kayak kalau udah buntu dia hajar gitu. Hajar ngedrive nggak ada tuh. Murray-nya. Murray ya 3 mid range gitu aja Gi, kayak contohnya kayak gue bilang Jalen Williams sebelumnya. Iya. Dia kan dia buntu nih. Lo kalau mau nge-shoot yang jaga lo size-nya mungkin jauh dari lo, gak berani nge-shoot, ngedrive kan harusnya opsinya gitu. Lo mismatch sama speed dan lain-lain. Gak ada orang kayak gitu di Nuggets sekarang ya menurut gue ya. Dan emang iya deh. Sebelumnya ada jagoan gue tuh. Siapa? Westbrook. Oh iya. Ini juga nih bener. Westbrook hilang nih. Westbrook hilang. Jadi kalau gue tuh sempet kayak gue baca-baca blog site fansnya Nuggets, emang mereka lack of point guard backup. Mana ada satu namanya Jalen Pickett kalau lu inget. Iya tuh lagi naik ya. Dia sebenarnya fansnya Nuggets suka tuh sama dia. Gue juga nonton bagus. Cuman ya tetap Westbrook tetap hilang. Siapa lagi ya dari West ya kalau gitu ya? Ada pendapat dari lu West? Houston. Oh iya Houston ya. Benar sih Houston sih dengan trade KD ya. Dia tuh jadi inget KD. Headline news free agency. Iya sih dia. Jadi bos Instagram gambar ular semua tuh. Iya Jalen Green sama siapa sih yang pemain Kanada tuh yang ngeselin? Brooks. Dillon Brooks keluar. Tapi itu kayak 7 team trades gitu, nggak cuma trade 2 arah doang. KD ditukar dengan banyak. KD sama Capella masuk, terus kayak banyak tim yang ngelakuin trade gitu. Tapi timnya gila menurut gue. Capella menurut gue nggak perlu. Capella balik lagi deh pulang kampung. Ke tim yang jagoin dia. Ini untuk pertama kali 7 team trade deh. Iya, oh iya ya. Kayak nggak pernah ada 7 team trade, nggak ada. Kalau kita bayangin perkara tuh si ular ini nih. Startingnya tuh siapa ya? Van Vliet. Iya. KD. SG-nya. SSG-nya. Amen Thompson, KD, Sengun, sama siapa? Jabari Smith. Iya. Gila sih itu. Solid banget sih. Gila. Jabari bisa jadi jago banget sih ini. Masih ada Stephen Adams. Dimentorin KD. Iya. Ya enggak tahu sih gua. Gue baru mau kontra gue. Gue gak suka gue. Tapi gue secara komposisi tim bagus banget ya. Bagus banget sih. Ya lu bayangin ada KD yang bisa take over, ada Van Vliet yang punya mental experience yang kayak gitu, ada Amen Thompson yang kayak defense-nya gila, yang core ya kan. Gila cuy. Big man-nya Sengun. Gua sama Amen Thompson. Amen iya. Suka banget. Kalau ada orang gak suka sama Amen Thompson, dia gak suka basket. Gila aja. Cuman gila itu banget. orang yang kayak gimana? Kalau misalnya lagi ngelawan tim favorit lu kesel sama dia. Lu kesel, bener. Jadi ketika lu mendukung tim itu, lu pasti suka banget. Tapi gue nggak dukung Rockets, cuma gue suka banget gitu. Benar. Karena ya tim gue kebetulan buruh jelek ya si Utah Jazz. Tiap tim butuh sih orang. Iya butuh. Hard worker, dirty. Dan dirty parah anjir. Freak athlete maksudnya atletism tetap something di NBA ya. Betul. Ya sebenarnya kalau KD nggak injury kan ya mau nggak mau maksudnya tetap tua lah ya. Tua sih dia. Mau gimana pun tetap udah tua. Jadi kalau misalkan dia injury problem yang nggak masalah ya mungkin bisa playoff udah pasti lah. Menurut gua kalau mereka nggak nyampe playoff keterlaluan. Pasti. Fans Rockets marah lah lu udah dapat KD lu nggak masuk playoff. Main seat 2. Pelatihnya siapa tuh ex-pelatih Celtic Udoka. Jago. Gue lebih suka Udoka gue daripada Mazzulla sih. Udoka, sorry. Udoka jago banget lagi. Ya kan kemarin kasus soalnya. Kasus selingkuh sama tukang pijatnya. Berarti ini Houston balik lagi gimana ntar coachnya handle gameplaynya mereka sih? Iya benar. Agak bingung juga sebenarnya. Ada Van Vliet, ada Sengun, ada KD. Karena balik lagi kalau misalnya kayak let's say Denver nggak changing direction, offensive sim mereka tuh nggak berubah gitu, skema offense nggak berubah. Kalau lu masuk orang kayak KD ada Sengun berubah sih. Berubah. Lu bikin lu kodok lagi tuh sistem baru tuh, ini gimana nih? Tapi di tahun lalu sih Jalen Green porsinya udah kayak KD sekarang nanti bakal. Tapi Jalen Green kacau anjir. Maksudnya porsi Jalen Green ISO mulu mintanya Rollnya dikasih KD dengan field goalnya 50% di atas 50% terus sih. Itu dia makanya. Jadi sebenarnya mungkin bisa adjustmentnya nggak terlalu banyak. Iya. Tapi gimana Sengun sama KD bisa matchnya aja tuh? Bener, karena mau gimana pun gini. Sih, ego player. Nah itu berat tuh.
Lu Green, lu tahu kasta lu tuh istilahnya di bawah Sengun gitu. Kalau KD, nah itu, cuma KD menurut gue udah mature enough sih. ya itu bener, itu ada poin itu juga. Udah sangat bukan veteran lagi, sangat veteran dia. Sangat veteran. Ya, draft 2007 sih siapa sih? Dia doang gak sih? Gua nggak tahu, cuman kayaknya sisa sedikit banget ya. Iya. Dikit banget. Ya, tapi KD kemarin ngomong dia 2028 Olympics, dia bilang dia nggak mau, dia kalau masih bermain di performa yang tinggi dia nggak mau jadi pemain veteran. Oh berarti terakhir jadi tuh. mental dia Masih sampai mental sekarang Kobe. masih mental Kobe. Oh iya. Makanya ini nggak tahu nih Houston gimana dia bisa. Gak tahu ya. Cuman Nggak tahu gua. mungkin ini jadi exclamation point juga kalau misalkan dia di Houston jadi. Nih orang sih legend banget. Setuju. Iya. Jadi kan sekarang nih orang masih main aja. Iya. Nanti kan pas dia udah pensiun, Udah tuh kayak kisah-kisah dia Iya. udah agak-agak lupa orang. dia bener suka orang-orang yang bikin video lah apalah meninggi-tinggikan ini karena emang dia jago banget. Jago banget gitu. sih, jago banget Mungkin sih. menurut Bener. gua One kalau of the best scorer kali ya. one of the best scorer All kalau dia time. All time. all time. Kalau dia juara di Rockets mungkin sorry to say Kobe lu lewat. Kayaknya Belum. Kayaknya seru juga bikin starting five scorer all time. bisa. Next kali. Next kali. Siapa lagi nih West kalau gitu? Dallas gimana menurut lu Dallas? Ya, Dallas. Dallas ya? Dallas oke. Mm-mm. Dallas Timberwolves tapi kayaknya lebih ke Dallas. Oh, lu lebih ke Dallas lo. Gini, Timberwolves oke. Tahun lalu gue ngerut banget sama Timberwolves di West. Gue pengen banget Yeah. Timberwolves ketemu Pacers. Cuman additionalnya free agency, depth squadnya, rosternya kayaknya bagusan Ya setuju gue. Mavericks. Karena Tahun lalu kita berharap Wolves banyak, cuman ternyata kayak gitu aja. itu juga satu. Karena maksudnya Randle sama N belum jadi. Ya. N ibarat Luffy belum nyampe gear 5 masih gear 4. Iya. Masih di gear 4 dia. Benar. Padahal kita tahu nih orang bisa gear 5 nih. Cuman Iya. belum. Randall juga tetap ada limitationnya dan mereka nggak ada. Randall sih gue gak pernah percaya sama Randall anjir. Bener-bener biasa aja gitu. Ya mungkin star. Dia all star. Tapi biasa gak spesial gitu. Bener gak? Iya benar. nggak sih? Mainnya random gak jelas gitu. Iya, kan. gak pernah percaya gue sama Randall tuh. Agak ngasal sebenarnya Iya. mainnya. Kalau lu lihat Waktu- ngedrive aneh gitu kan. Atau 3 point. Atau 3 point. Di Knicks sempet jadi ya number one scoring option gitu. Ya works gagal juga. juga gak works. Bener. Dia harus jadi orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga lah. Orang ketiga. Kurang emang Kentucky. Makanya that's why kayak Minnesota masih kurang lah. Dan dia bahkan kekurangan beberapa pemain lagi kayak Nickel Alexander Iya. Walker. Oh iya, salah tuh ngalapas tuh. Iya orang. marah. Salah banget sih. Maksudnya mereka lagi road to Iya. pick gitu loh. Road to top. Yang Makanya gue ngeja- lebih megang Mav. Yang ngejaga Shai di finals conference Iya. siapa? NAW. Iya, NAW kan NAW. panjang banget. Nickel Alexander Walker. Dia Iya, jago. dengan di picknya Cooper Flag juga ya. Nah itu menurut gue Dallas tuh ya setelah drama Doncic di trade ya. Iya. Doncic trade AD. Fans kecewa gede-gedean demo depan arena tuh. Tiba-tiba dapat rezeki. Tiba-tiba mereka dapat rezeki generational Ya, talent. itu bukan rezeki itu. Cooper Flag. Itu Rick anjir. Rick, Iya. NBA Rick itu. Dimainin di belakang. Dimainin nih. Gak ada cuy. Harusnya Buat Utah Doncic. Jazz itu dapat number one pick worst records cuy. Iya benar. Dallas Maverick masih masuk play in gitu. Bener, gue tuh rada rada awam, cuman maksudnya untuk konsep draft tapi harusnya tim yang rekornya Iya. lebih jelek, gak cuman sekedar gede doang presentasi untuk dapat first pick, Betul. harus lebih ya. Iya cuy. Masa tiba-tiba Dallas masih lumayan Gak loh. punya. Tapi Harusnya 0% itu dia buat Bener, buat pick Mungkin 1 sih harusnya kalau- cuma top 8 terendah lah. bener. Makanya maksudnya gak make sense. Kalau nggak salah Dallas persentase. 0,3. Oh iya. 0,3. Cil, lu kayak menang, 0,3 0,7. kayak menang judol kan jatuhnya. Iya anjir. Kayak menang judol. Makanya gue inget banget lu kesel tuh di Iya, grup. tapi mungkin ya kalau yang tadi lo bilang worst pick karena banyak skenario orang ngeteng tim Iya, itu bisa di bisa. Jadi makanya dibikinlah ada persentase. Iya benar-benar. Biar lebih adil juga sih kayak Utah Jazz sih bener-bener tank mode aja tuh disuruh sama Danny Ainge.
Ujung-ujungnya Collins nggak pernah dimainin. Iya. Maksudnya mereka udah lu kalah aja. Kalah aja lu. Gue mau dapat Cooper Flag gitu. Betul. Generational talent soalnya. Kapan lagi gitu? Kapan lagi? Dari komisaris juga harus ngasih ini ya. Gak bener. Gue setuju. Gak bisa sengasal itu juga. Tapi NFL bisa sih. NFL nggak pakai percentage. Oh gitu. Dia tim paling jelek ya udah dapat pick 1. Makanya gue gak ngikutin si NFL sih. Jadi tapi jadinya ya tim-tim jelek bakal 3 tahun 4 tahun tuh jadi bagus. Oh iya. Lebih adil juga jadi. Gue nggak tahu. Sorry fans NFL, cuman mungkin NBA lebih entertain. Iya Ada sih part-part gitunya. Mungkin gua nggak ngerti. Biar soalnya gamenya lebih banyak juga kan. Dan NFL tuh banyak banget picknya kan? Iya. Iya, nggak kayak cuma 60 pick gitu. Iya. Banyak banget kan, sampai Banyak, ratusan banyak. gitu Iya, kan. benar. Jadi possibility-nya lebih tinggi mungkin. Iya Betul. sih. Jadi Wes emang- sudah kita bahas nih. Tapi ya West itu doang sih. Itu nggak ada aja lagi. ya? West lebih stack. West lebih stack. Lakers gimana Lakers? Lakers enggak sih, gue masih megang Mavs. Iya, tapi dengan gua ngeliat Doncic yang kemarin di Slovenia dan in shape kembali sih, asalkan dia kan lumayan injury prone ya. Asalkan dia nggak injury, menurut gua masuk playoff. Cuma yang nggak juara Lakers. Menurut gua intinya di dia bukan cuman berat tapi defense. Jadi Oh. kalau defense-nya masih jelek. Tapi masih defense-nya dibuktiin Gi. Defense-nya Doncic dia itu lead steal sama block loh. Kalau steal oke lah, dia guard gitu, nge-steal. Tapi block sih menurut gue dia udah lumayan masang badan dan niat untuk ngejar offense ya. Oke. Berarti ya dia nunjukin kalau ya, defense-nya udah gue coba tingkatin. Iya. Dia mau nunjukin ke dunia lah dia orang di trade karena lack of defense, Iya. lack of menjaga badan dan lain-lain. Tapi berarti NBA tuh dia seasonnya terlalu panjang, 82 Yeah, game. benar sih. Masuk playoff itu capek banget. Kayak Doncic kalau selama ada LeBron nggak bisa lah. Ya. Ya terlepas fatigue ya, dia kan juga kurang fit ya. Maksudnya isu terbesar dia kan Iya. fitness lah gitu. Ya. Cuman defense, fitness, dan yang menurut gue ketiga selama ada LeBron nggak akan bisa jadi lah. Iya. Tapi kalau tim LA tetangganya gimana menurut lo? Dengan trade-trade ajaib. Itu keren lagi. Iya, timnya. keren, cuman sayangnya lagi banyak rumor Kawhi lagi disuspend nih. Iya. 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 Karena ini kan endorsement bodong. Anderson bodong, dia Anderson gajinya bodong. ternyata melebihi daripada salary cap yang ada gitu. Itu semua pemain Diakal-akalin lah. Semua pemain pasti kayak gitu padahal. Iya. Ya, kita nggak tahu, cuman mungkin ada. Cuman masalah Steve Ballmer ini emang bermasalah. Kan? Iya. Jadi ya Dari mungkin dulu Ballmer. lu sebagai fans denger berita itu makin kayak Steve Ballmer. Iya. Tapi stack banget sih sama veteran sih. Stack. Kalau misalkan Kawhi nggak main pun masih stack. Harden, Bill, Bogdanovic, Westbrook. John Collins, Chris Paul. Chris Chris Paul. Paul. Westbrook nggak ya? Westbrook enggak. Westbrook enggak. ya? Chris Paul bener. Chris Paul sama Maker itu Chris Paul sama Harden. Iya. Shooting guard itu mungkin Bill mungkin naik ketiga ya. Shooting guard Bogdanovic mungkin. Nggak tahu. Zubac. Ada Zubac, ada John Collins. tuh John dari- Collins dari Utah. yang habis diindepin di gudang. Itu bagus mainnya banget go. John. Jadi Ya. sebenarnya LA menurut gue sih Tetap exciting lah ya tetap untuk exciting. ditonton ya. Buat di playoff. Dua tim itu tetap akan punya peran besar di playoff gitu. Maksudnya mereka akan kejar-kejaran juga. Maksudnya fans juga akan banyak lah. Siapa sih yang gak suka Lakers sama Clippers gitu ya. Iya. Clippers bisa kayak Mavs 2 zaman Nowitzki sih. Itu veteran semua kan? Veteran semua. Benar. Chandler, Jason Kidd, Jason Terry, Jason Terry, Jason Kidd, Terus Sean Stackhouse, Marion. Sean Marion ya? Cuman selama gak ada Kawhi gak susah sih. Ya. Kayaknya. Yeah. Sotoy-sotoy. Berat sih kalau nggak ada Kawhi. Gue masih lebih megang Mavericks, sama kayak Stephen A. Smith bilang juara season depan Mavericks. Gue setuju, gue Mavs gue. Lu Mavs. Gue Mavs gue tahun depan. Season depan. Iya. Tapi stack banget sih West tuh. Gak kayak Stack East ya, hancur. Aduh Is gue cuman Is ya beberapa tim kuat, tapi emang nggak kelihatan sekuat West. Iya. Tapi sebenarnya kuat, mereka DP bagus. Oh, Jadi iya. sebenarnya NBA mulai shifting kan sekarang dari tim superstar jadi ke tim depth kan sebenarnya. Betul. Kelihatan dari beberapa tahun terakhir kan. Yang kita kita udah bahas juga nih di podcast sebelumnya. Ya. Nah ini nih yang dibentuk sama tim-tim di East menurut gua tim-tim kayak gitu. Mungkin mulai dari Cavs ya. Cavs ya. Cavs Yeah, sih. number one seed. Ya, depth-nya ada Mitchell, Garland,
Allen, Mobley. empat tim utama, empat pilar utamanya tuh Nah, Starting five mereka solid sih gila banget. ya. Max Strus satu lagi ya. Terus. Itu Jelek six banget man-nya season lalu. six man-nya Hunter. DeAndre Hunter ya. Iya. Mereka Iya. solid banget sih. DeAndre Hunter dulu sempat digadang-gadang the next Kawhi Leonard pick 4 tahun berapa tuh ya? Gue inget banget. Atlanta ya. Atlanta dia dulu. Juara kan dia di college soalnya. Iya. Virginia cuman. Virginia. Ya Cavs sih menurut gua tahun lalu apesnya Garland banyak cedera. Ya. Jadi kurang berkembang di seasonnya. Padahal mereka butuh seasonnya tuh buat matengin mereka. Mitchell sih menurut gua butuh tahun dimana dia bisa balik ke zaman-zaman di Utah. Jazz ya. Masih bagus sih Mitchell menurut Masih gue, malah bagus masih. gue tuh nggak terlalu percaya dengan Darius Garland ini malah. Oh iya. Iya nggak sih? Culun tuh. Culun aja. Gak culun sih, maksudnya jago nih, dia all star caliber player, tapi Skill wise oke. skill wise oke, tapi entah kenapa ada satu Something hal, off ya? something off gitu. Ya benar, gue juga sih. Iya kan sih juga lu. Gue juga gak bisa ngeliat dia kayak males aja gitu, kebanyakan dribble Iya. lah ya. Iya. Cuman maksudnya Cavs tuh timnya tuh menurut gue juga tahun lalu belum jadi ya. Hopefully tahun ini Bener. lebih jadi. Kan tahun lalu tim baru itu kan ya. Baru banget. Mereka makanya butuh season buat jadiin mereka, cuman pada cedera aja. Cuman menurut lu tim pertamanya Cavs di East. Menurut gua First seed. sebenarnya first seed-nya New York. Knicks lagi. Iya karena menurut gue Cavs gak sedip itu dengan hilangnya Ty Jerome lah. Ya, bener. Itu berasa. Ty Jerome Siapa hilang. coba benchnya gue lupa. Okoro enggak? Oh Lonzo Ball. Additional mereka Iya. Lonzo Ball. Alonzo Ball. Gua percaya gua. Iya, gue lebih percaya Tyrese Proctor tuh rookie-nya dia dari Duke. Bener, dari Duke. Siapa big man-nya cadangan juga kurang Iya. kayaknya mereka. Maksudnya Gua agak lupa lagi rosternya. Tapi- Kayak Cavs bukan tim yang mau gue tonton gitu. iya, Ya, benar. itu Walaupun bener. dia jago ya, nggak kayak Iya. gua ngeliat Knicks gitu. Ya. Iya benar. Menarik gitu ditonton. Gue setuju, gue lebih prefer Knicks dibanding Cavs. Tapi kayak Cavs tetep pick seed 1 kayaknya. Iya. Ya, gue juga feeling gue seed 1-2 mungkin mereka lebih mateng. Iya. Udah siap banget nih. Tapi tim yang lebih strive di playoff, of Knicks. course Knicks. Knicks, aduh, walaupun males ya jalan Brunson tuh. Cuman dia bukannya gimana. Buset, quarter 4 sih dia clutch-nya. Ampun sih. Dan dia dapat Ya. dia semua starting 5 balik lagi semua. Iya. Atau dapat. Mereka kan season lalu masalahnya benchnya Benchnya kan. caur. Benchnya caur kan. Caur. Cuman Mitchell Robinson doang. McBride McBride belum jadi, belum jadi sih, cuma oke lah. Dan gak dapat minutes. Gak dapat Si minutes. Thibodeau kan Ya, nggak Thibodeau ngasih sih minutes kan. agak-agak Romusa. Pak, Iya, main lu terus. Main lu 38 menit. Iya, 40 menit, 40 menit. 40 menit. Muntah-muntah tuh. Iya, 48 menit main lu. Iya, Main cuma 6 orang. Iya. Apa itu? bener. Lu gak butuh. Tapi additionalnya gila menurut gue. Iya, Clarkson sama Malcolm Busele. Brogdon. Ya Busele Busele 3. sama Malcolm Brogdon. Iya. Brogdon baru banget by the way. Baru banget ya, bener. Iya. Tapi ya menurut gue yang ya Brogdon veteran presence-nya dapet, cuman Clarkson tuh satu piece yang menurut gue ngerubah Iya. semuanya. Iya. Utah Bisa. Jazz bro. Iya benar. Clarkson Dia- main di 2 ya dari bench sih. Wah, Dari Iya. bench. gawat sih. Soalnya pas kemarin gak ada scorer dari bench. Bench ya, Gak ada. bener. McBride yang dikasih. Ya udah Ya, gitu. 2 point 3 point aja sekali 2 kali. Ya, Badan kecil. Kekecilan. kurang lah. Maksudnya untuk Kurang. tim juara lu kurang lah kayak Gak gitu. bisa, lu harus ada scorer off the bench yang mateng kayak Clarkson. Brogdon ngasih defensive presence-nya juga gila menurut gue. Iya. Dari sisi guardnya ya. Benar. Iya. Menurut gue tahun depan nih benchnya mereka McBride nggak dapat main. Dikit lah di playoff ya. Ya. Kalau season pasti banyak main. Cuman di playoff ntar si Brogdon si siapa? Ya Busele. Busele Clarkson. Ya Brogdon bareng sama Clarkson. Brogdon defense-nya Clarkson yang main-mainin tuh. Mitchell Robinson masih ada. Mitchell Robinson sama Yabusele Iya, kalau mau main two bigs juga Mitchell Robinson masuk sama cukup lah 9 orang kan. Towns. Cukup Menurut banget gue yang bakal lebih sering main ya Busele. Iya sih. Gak tau kenapa tuh orang monster. Iya. Gresham ya Busele. Yabusele sama Cat bisa cocok sih. Di mana tuh di sia-sia nama Celtics tuh. Pindah ke Real Madrid ya. Pindah ke Real Madrid Tapi di Celtics bareng masih Bellingham, Mbappe. Cuman Masuk enggak Sixers lagi. Iya. Tapi Knicks menarik menurut gua. Malah kalau menurut
opini personal gue, Knicks sih number 1 seed-nya ya. Oke. Ini opini pribadi, timnya udah jadi, dia di additional player-nya gila. Mungkin gue nggak tahu ya dilatih sama Mike Brown sekarang kayak gimana. Cuma mungkin tidak ada overload untuk pemain startingnya kayak di coach sama Thibodeau lagi. Setuju. Pasti beda. Ya itu bener baru pelatihnya ya. Iya baru dipecat. Thibodeau nggak baru sih, maksudnya udah pas akhir season tuh dipecat. Iya. Emang Pacers sih tahun lalu lawan tersusahnya di East Knicks. Ya benar. Grit and grind-nya gila banget itu kayak zaman Memphis Gasol itu tuh gila. Maksudnya kayak Anunoby juga gila. Bayang gue Anunoby diganti sama Yabusele. Iya monster cuy. Monster tough banget itu tim. Josh Hart diganti sama Clarkson. Josh Hart main terus aja lah, nggak apa-apa. Iya main terus. Josh Hart tapi underrated rebounder cuy. Iya, dia reboundingnya jago sebagai guard ya. Makanya gue bilang dia main terus aja udah. Villanova Gang tuh lumayan 3 itu lumayan keren sih. Feel for the game-nya dapat menurut gue Josh Hart ya. Cuman ya sebagai pointer ya standar. Iya. Standar defense Sedih oke. di Vincenzo-nya dibuang tuh kan. Iya sih. 4 orang Villanova tuh Brunson, Nova Knicks ya. Brunson, Hart, Bridge, Di Vincenzo. Selain Knicks deh. Mungkin Knicks gue siapa lagi ya yang dari East ya? sebenarnya susah ya, cuman mungkin bisa disebut Magic. Magic sih, setuju gue. Mungkin ya kalau buat juara ya mereka masih butuh proses. Exciting to watch sih. Tapi buat juara di East mereka kuat. Iya. Additionalnya Desmond Bain. Desmond Bain. Walaupun mahal banget. Ya. Dibuangnya berapa first round pick tuh? Karena emang pas banget mereka butuh shooting guard. Iya. Jadi kayak mungkin ya udahlah mahal. Wah, Banchero, Wagner makin dari Jerman. Makin mature. Jalen Sachs, Banchero, Wagner, Desmond Bain. Atau lagi siapa ya? Wendell Carter. Ada Goga Bitadze. Orang Georgia. Yang main juga main kan Eurobasket. Main tuh. Lumayan juga. Solid banget. Goga Bitadze. Bener tuh gue. Iya, Goga Bitadze. Ya gue tuh tinggi banget lagi kan. Tapi squadnya dalam gak sih? Lupa gue. Siapa lagi ya? Si ini Isaac, Jonathan Isaac udah gak percaya gue semenjak dia cedera. Terlalu parah. Cole Anthony cabut tapi siapa lagi ya? Iya, Cole Anthony cabut. Cole Anthony ya agak sotoy sih. Geng Fortnite. Ya menurut gue mereka emang udah butuh ngebuang pemain-pemain yang masih butuh play buat mereka. Mereka udah mulai fokus nih sekarang, targetnya udah kebaca kan. Si Saksnya udah perannya sebagai tim leader, sebagai Lowry-nya. Gila si Saks sih, gue suka gue. Jalen Sachs menurut gue heart-nya Magic. Bukan Banchero, bukan Wagner. Bener. Setuju. Karena kebukti lah lu kalau ngeliat dia main tuh feel for the game-nya, semangatnya, energinya. Dari Gonzaga udah keren sih dia. Kalau kata orang-orang green flag banget deh. Dia kapten. Bagus deh, jago ya. Tinggal kita Desmond Bain gimana. Cuman Banchero bagus. Ya menurut gue cocok sih sosok kayak si Sachs tuh kayak Marcus Smart. Ya butuh leadernya di tim itu tuh. Baru ada superstarnya kayak Marcus Smart masuk Lakers BTW. Aduh. Oh iya. Nggak jelas. Oh iya. Smart Lakers cuy. Jelas enggak. Ini banget. Mereka mikir simpelnya Doncic offense, smart defense gitu kali ya. Sesimpel itu. Tapi bagus sih. Bagus sih. Bagus. Lu sempat ngebahas waktu di luar tag ini Atlanta Hawks juga ngeri ya. Oh itu dark horse gue di East. Iya. Atlanta Hawks ya. Atlanta Hawks dark horse gue di East karena mereka tim paling banyak bikin signing di free agency. Ya. Mereka masukin Kristaps Porzingis. Walaupun injury prone ya. Cuman lu jadi wondering nih, orang bukannya udah habis masanya. Tapi kenapa diambil sama Hawks? Apakah mungkin selama ini dia cuman belum dapet tim yang pas aja? Celtics juara. Ya juara, tapi kan beda gitu loh. Kayak maksudnya dia di situ jadi iya benar. Third fourth guy-nya gitu. Kalau di sini kan dia jadi second guy nih bisa dibilang. Offense-nya bakal di-lead sama Trae Young sama KP. Maksudnya gue expect
performa dia yang lebih dari Boston gitu. Ya. Tapi agak Itu. berat sih. Walaupun agak berat, makanya masih bikin kita wondering Iya, nih gimana nih. agak wondering. Ada MIP. Sebenarnya Ada wonderingnya karena wonderingnya. cederanya aja sih. Bener. Masalahnya bener-bener cuman masalah cederanya aja. Kayak kalau dia dipaksain terus season main terus, emang statsnya bakal bagus banget. Mungkin masuk All Star. Iya. Tapi di playoff bisa ready atau enggak itu. Tuh. soalnya. Backup centernya bagus, ada Onyeka Okongwu kan. Bagus banget. Kaliber center tuh. Iya. Kaliber starting maksud gue, Iya. sorry. Dyson Daniels. MIP yang lu bilang MIP, tadi, iya. itu bagus banget. Posisi 3 ada Now, Jalen Johnson. Ada tuh Jalen Nickel Johnson. Alexander Walker. Jalen Johnson posisi 3 sih menurut gua mewah. Mewah. Zachary Risacher. Iya, Jadi rookie menurut tahun gue lalu ya. dari stok pemain-pemain di rosternya, mereka tuh punya potensi ofensif, skema offense yang sangat menarik. Bisa dynamic banget, bisa ofensif banget kayak Pacers gitu loh. Ya. Ya lagi mereka bisa main cepet. Iya kan, lu bayangin punya playmaker kayak Trae Trae Young, Young. Iya, for terus- general bucket getters. Iya. Dia bisa dibilang lebih bucket getters dibanding Haliburton. Oh jelas. Iya kan, lebih Iya. pointer gitu kayak Curry KW. Iya. Ada KP yang spacingnya juga gila, Iya. atletisnya juga gila Pick dulu and ya. pop bisa. Pick and pop bisa. Jadi otomatis spacingnya gila. Ada Jalen Johnson, versatile wing yang Iya, main cepet. bisa playmaking, Bisa playmaking, semua. bisa fast break. Iya, lu ada Dyson Daniels yang Versatile defender. iya dia has all the tools untuk jaga semua wing di luar sana gitu. Lu Dari 1 sampai 5 bisa tuh dijaga sama bisa. dia. Iya. SGA bisa Bisa. dijaga. N bisa. Lu suruh jaga Jokic bisa. Bisa, Bisa makanya maksudnya menurut gue nih orang se-impactful itu. Iya, benar Ada Zachary Risacher yang Ya. developnya kita nggak tahu ke arah mana tapi lumayan bikin ngeri. Iya. Pick Six and roll man. Onyeka. Ada Onyeka Okongwu big man. Six man ada Nickel Alexander Walker itu mewah banget buat six man. Buat gantiin Trae Young. Jadi sebenarnya mereka udah ada komposisi untuk jadi tim yang bagus. Tinggal ya Benar sih. Mungkin isi itu aja kali ya. situ aja. Maksudnya ya emang lagi nggak banyak kan. Iya, tapi Ada sih sebenarnya Pacers. Menurut ya udah deh kalau lu bahas Pacers, gimana nih tim-tim favorit kita ini lagi hancur-hancur semua nih. Aduh. Soalnya Celtics lagi ditinggal Tatum, lu ditinggal Haliburton, tim gua hancur. Tim lu kan emang hancur. Iya. Dari belum gua deh, rebound. dari pendapat Masih gua belum nih. rebound juga. Boleh ya dari lu. Utah Jazz nih ya. Tapi menurut gua nama-nama pemainnya bukan nama maksudnya pemain-pemainnya exciting untuk ditonton Setuju. aja Gue sih. setuju. Ya, lu karena ada Nama Filipowski pemainnya. aja di Duke. Cuman Bailey. Oh iya, Ace Bailey. Gue paling suka Bryson Sebau. Nah Iya. itu namanya keren lagi. Kayak ini cocok nih jadi pemain jago nih. Filipowski. Siapa tuh yang juara tahun lalu? Juara apa nih? Juara Florida. Walter Clayton. Walter Oh iya, Clayton. Clayton. Nah itu Rookie-nya. rookie-nya. Ya, maksudnya Walter bilang. Clayton, Ace Bailey, Lauri Markkanen, maksudnya tim muda yang bagus cuman yang nggak ada potensi untuk masuk playoff-nya nggak ada gitu. Jadi ya menurut gua opsi dari Jazz itu sekarang ya lo tanking lagi mumpung di tahun 2026 nanti draft pick-nya bagus-bagus. Bagus-bagus. Bagus Banget. Tiga jago. Iya. Gue jadi Bansa, Cam Boozer sama si Darren Peterson. Iya. Itu tiganya top. Jibitansa sih. Pick 1 semua tuh. Mereka nggak kayak Kalibernya. Iya. dia lebih draft kelasnya lebih bagus. Iya. Gue pernah buzzer gue biar ngikutin bapaknya di Jazz. Oh iya lagi. Keren kan? lagi. Keren bener. Keren kan? Kalau Ada tahun ini buzzer kan gua. Cooper Fleck doang yang generational talent gitu. Kalau ini mungkin ceilingnya nggak nyampe Cooper Fleck tapi tiga-tiganya gila banget. Iya. Bener lagi. Makanya menurut gue ya Jazz Kalau dapat udahlah top lo 3 menurut gua. lo fokus aja deh lo dapet top 3 pick tahun Iya. depan aja deh. Ya udah biarin aja Ace Bailey lo suruh-suruh ISO dulu deh walaupun di Summer League hancur ya. Iya, gue sih kalau jadi Jazz, let's say nggak dapet top 3 pick lagi, gue jual Markkanen buat trade up Setuju. naik ke atas. Iya. Ace Markkanen. Bailey. dah. Gawar serta Markkanen ya kan? Iya. Iya, maksudnya itu kan ditujukan untuk menjadi the next Dirk dan lain-lain ya. Iya. Kalau tim Gak sesuai ekspektasi walaupun di Euro basket kemarin bagus, cuma ya lo tuh butuh pemain ya untuk bikin tim lo juara, bukan sekedar jadi number one scorer di tim doang gitu. Iya. Semua bisa. Kalau kata Cak tuh ada pemain-pemain yang karena timnya jelek ya lo jadi bagus. bener. Ya itu Cak pernah ngomong apa gitu, ada termsnya agak bener. Ya lu tim jelek pasti akan ada 1-2
orang yang stand out gitu. Dan kadang emang ada beberapa yang butuh momen itu sih. Iya. Untuk dapat recognize gitu. AJ Dibasa kalau masuk Jazz bisa jadi Tatum Brown tuh. AJ Dibasa sama Bailey. Ya Bailey-nya Wing player setengah-setengah gede. hati sih ke Utah juga. Gue juga agak-agak kesel sebenarnya. Iya, Bailey. Iya. Soto ya. Agak-agak gitu dia. So iya sih. Iya dikit. Cuma ya gue percaya. Iya. Kalau Miss Bailey, dapetnya saya percaya sama kamu. oke. ROTY. Kalau dapetnya kayak Boozer buang Markkanen. Iya benar. Kalau Setuju kalau gue. dapetnya Darren Peterson ya udah. Iya. Kalau lu gimana Pacers lo? Pacers Pacers gue di sih tahun lumayan depan. downfall lumayan jauh ya karena tahun lalu runner up cuy hitungannya. Bukan itu kan emang faktanya. Faktanya gitu. Iya. Mereka runner up cuman ya season ini Haliburton udah confirm katanya nggak bakal main deh. Iya, dia cedera Achilles ya. Jelas cuman ya satu sisi gue jadi sedih dah ngomonginnya cuman satu sisi Menurut gue sih Pacers Agak dipakai hati dia ngomongnya kayaknya ini. cuma satu sisi jadi ya sama jadi kebuka room buat improve pemain-pemainnya. Ya, satu sisi kayak Nembhard, Nesmith sebenarnya kan udah terbukti di playoff. Mereka udah Maturin. bisa main tapi ya mereka bisa bisa naik lagi Iya. levelnya. Maturin apalagi kalau menurut gua X factornya di Maturin juga. Kalau Maturin bisa step up the game into the another level bukan cuman level bagus biasa ya. Yang bisa jadi kandidat MIP gitu. Itu gila. Kalau Yang gantiin Dipo, Miles Turner siapa ya? kalau jadi Jay Huff. Oh. Center bulenya Memphis Grizzlies tahun lalu yang Iya. cadangan tapi jago banget, jago 3 point, atletis. Itu menurut gue juga lumayan bikin wondering karena Pacers ada track record jago yang kayak lu bilang dulu mereka jelek tapi selalu bisa munculin 1-2 bintang. Betul. Oladipo, Granger, Danny Granger. Sabonis. Maturin jadi Oladipo lah. Nah iya maksud gue Iya. gue expectnya ke arah sana. Karena satu sisi gini Game 7 experience-nya mahal bos. Nggak semua pemain muda bisa ngerasain Dan di Game 7. 7 itu karena cederanya Haliburton ya go to guy-nya malah Maturin tuh. Maturin pas pas final quarter lagi. 3 Final nya. lagi, bukan Final. sembarangan game itu. Betul ya itu Final NBA cuy. gila kan. Maksudnya Iya. mahal gitu loh. Benar, Nggak benar. semua pemain muda dapet itu. Jadi ya menurut gue mungkin itu jadi Pacers bisa. Masih masuk play-in tapi Pacers mah. Nah tapi menurut gue masih masuk play-in. Masuk play-in. Karena dari dulu Pacers gitu kan Iya. kayak jelek-jelek tapi kok seat 8. Iya. Dulu belum ada play-in kok seat 8. Seat 10 lah. Seat 10 dulu Hansbrook. Seat 8 cuy lawan Chicago Bulls kalah. Maksud gue masih kayak oh bisa lah kayak mereka. Menurut gue Nembhard, Nesmith. Pacers udah harus tanking sih. Dapetin pick 1 2 3. Jadi gini, kalau Menurut gue ya. Pacers tuh menurut gue masih ada satu harapan. Missing piece-nya apa tuh? Siakam kontraknya habis 2026-2027. Ya. Haliburton Oke. sembuh 2026-2027. Ya. Which is menurut gue itu jadi season pembuktiannya Pacers kalau Oke. emang Bisa lanjut atau enggak? ya setelah itu kalau mereka gagal ya udah lu bongkar ulang aja. Oh gitu. Benar-benar. Maksudnya Haliburton fresh sembuh cedera tetap masih ada pengalaman game 7 Yeah. final Siakam kontrak mau habis ya udah. Terus season ini pemain mudanya naik. Jadi sebenarnya menurutnya timeline-nya pas menurut gua. Menurut gue tanking sih. Sama kayak ini Wiseman GSW Kenapa nih? dipaksain timnya berantakan, tato keluar si Jared siapa? Poole Jordan Poole. Jordan Poole jago. Iya. Tapi peringkat terakhir mereka jelek banget. Tapi dapat pick 1 2 3. Pick 2 tuh Pick dapet dua tim. kan. Tapi ya gagal James Wiseman. Baru tahun depannya mereka juara. Gue Iya lupa, sih. setahu gue Pacers habis draftnya. Oh. Itu Wah, makanya itu bahaya. dan emang mereka masih di Siakam Gi. Itu Iya. kan super kontraknya juga Ya makanya masih lolos play-in itu, masih play-off lah, si 8 dapat itu. Iya. dapat. Dapat itu masih. Oke, kalau nggak ada draft sih bener dapat sih play-in. Benchnya masih bagus. Iya, masih bagus. Benchnya masih mewah, masih ada CJ, CJ, Topin, CJ, TJ McConnell, McConnell. Topin, Ben Shepherd, Iya. Masih Ben oke Shepherd. Ya, Furby. Cogan gitu ya, kayak anak band Australia. Iya, aja rambutnya mulet. Boleh.
Cuman ya Pacers masih dapat. Menurut gua Celtics yang enggak dapat, sorry banget. Gimana lagi Celtics sih? Menurut gue Celtics tahun ini banner 19. Gak mungkin banget. Jujur mimpi jauh Tapi juga. masih masuk playoff. Masuk. Masih. Celtics nih gue kasih Masih masuk history. playoff. Terakhir Masuk. dia nggak masuk playoff tuh 2013 atau 2014 gitu. Terus dia masuk Marcus Smart tuh 2014-2015. Timnya jelek banget. Avery Bradley, Marcus Smart, Joe Crowder, Jared Salinger. Wah nggak jelas banget timnya. Cuman mainnya bagus. Solid banget masuk playoff. Seeded 8. Ya. Nah menurut gue tahun ini bakal jadi kayak gitu. Cuman gue sih Lebih bagus lah dari tim itulah. Iya. Lebih bagus lebih lagi. bagus. Tapi fokusnya emang kalau dulu kan jadinya jadi tim. Sekarang menurut gue fokusnya tahun ini jadiin player. Iya sih, dia nge-sign pemain yang cukup oke lah, Anthony Anthony Simmons Iya sama Chris Boucher. Chris Boucher Iya. sama Luke Garza. Luka enggak. Ini believe-nya enggak jangan kejauhan. Iya. Ya menurut gue season ini seasonnya Peyton Pritchard. Ya. Sama mungkin gue sih kayaknya Nimes Keta ya. Kalau gue Keta justru. Oke, iya. Gue bukan ke Butcher kayaknya udah siliknya udah segitu doang deh. Oke. Kita nih 7 footer bisa nih nanti tahun depan. Ini kan jadi ini buat tahun nunggu Tatum balik kan. Iya. Yang bisa dijadiin itu butuh big man. Big man tuh Iya. kita kalau bisa tahun ini bisa jadi sih. Gak jadi tapi. Jadi kayak inilah Capella level ya. Jangan ngerepinin terlalu tinggi. Lively lah. Ya boleh, Lively boleh banget. Boleh sih Rivli sih. Tahun lalu masih biasa aja. Iya sih, Cuman iya. kelihatan ceilingnya. Jadi kita udah Hasan ngomong- Whiteside. Oh iya Whiteside. Jauh, Whiteside di Miami jago. Jago ya. Ngaco lu. Kejagoan. Tapi kan masih ada Jalen Brown. Ya. Masih ada Jalen Brown, masih ada Ngacak garing tahu. siapa ya? Botak gue jadi lupa gue namanya. Walls. Jordan Wall. Jordan Walls. Masih belum sih. Tapi ya tahun depan full jadiin pemain, cuman menurut gue bakal tetap kuat. Ya gitu-gitu aja, cuman nggak tau lah. Nih dari tadi kita ngomongin play in, play off, menurut lu deh. Gue mau nanya lu berdua peringkat 1 sampai 10-nya Western Conference. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Enggak apa sampai 8 sampai 10 kan biar 8 masuk lah. play in. Enggak usah lah, Empat. play in. Nah, 7 8 kan Oh iya. 8 6 aja. 8 aja. Gue harus 8 ya. Gue harus lihat timnya. Gue juga harus lihat timnya, lupa nih. Tim-tim kayak Charlotte kan siapa yang inget? West dulu. West gue 1 seat 1 OKC. dong, 2 Denver. Seat 2 Rockets gue. Gue seat 2 Denver. Denver lo. Tetep. Gue bukan Houston believer. Oh bukan lo, gue believer sih gue. Lu gimana Gi? 2 siapa? Duh ini sebenarnya lebih seru menurut gue bahas final playoff ya sih. Semifinal playoff. Ya itu Kalau kan season beda tuh. Kalau maksudnya setidaknya kalau misalkan lo Seasonnya dari tim mana aja yang masuk playoff udah ketahuan, baru lu bisa masuk ke arah siapa nih emang Oke. yang final gitu. Kalau season gue 2 Houston. Houston ya. Kalau season 3 Denver. 3 Denver. Ya, setuju gue. 2 4 Wolves. 4 Wolves. 4 Wolves, 5 Mavs. 5 Mavs, 6 Lakers. 6 Clippers. 6 Spurs. Lo gak suka? Oh Spurs bisa. 6 Spurs. Oh iya. Wemby kalau nggak cedera. Bisa. Oh, iya. Alien, 6 bos. bisa Spurs. Ada siapa lagi tuh? Fox sama Yeah. Wemby. 78 ya seralah. Lakers, Clippers. Warriors bebas tuh. Iya. Yeah. Warriors ya masih ada tuh tim ya. Bener. Mau gimana Udah nggak works menurut gue tapi sorry ya fans Warriors ya. Iya. Tapi bahkan Jimmy Butler aja mempertanyakan loh gimana sih tim ini mau dibuild, gimana Iya. sih mau ngejalanin seasonnya karena nggak jelas. Iya. Gitu. Gue suka banget Curry cuman Iya. udah lewat lah kayaknya. Iya udah cukup lah dia. Udah cukup lah. dia. Gue Thank you, kangen Curry. Golden State team yang Power Ranger. Baron Davis. Baron Davis, Monta Ellis, Stephen Jackson. Steve Jack, kan. Lebih keren gitu setelannya. Iya kayak ya udah tim-tim underrated aja gitu ya. Nah, Bener. West sudah jelas sebenarnya iya. kan. East nih. East yang susah menurut gue. Is. East 1 kan Cleveland menurut gue. East 1 Knicks gue. Gue Cleveland. Gue Cleveland lagi. Seed ya. Oh iya sih. Seed Cleveland tapi Final Knicks masuk final. ya itu Final masuk Knicks. Tahun lalu Cavs 64-18 cuy. iya.
Kelihatannya gitu-gitu aja tapi Dibully-bully sama Pacers. tapi itu bisa ngaruh sih ke mentalnya mereka di season ini. Tapi Ya, menurut gua Cavs kelihatannya kayak biasa-biasa atau satu Ya setuju lah kalau gitu gue ikut dah Cavs. 2 Knicks. sama aja lah itu maksudnya. 1-2 next ya. Beda aja kan. Siapa lagi timnya? Ya Dua. tadi kita bahas Magic menurut gua ketiga. Magic ketiga, keempat mungkin Gue Magic Hawks ya, Magic Hawks. Hawks, kelima Bucks, 4 atau 5 Hawks atau Iya. Bucks. Gua agak beda, gua 4 Pistons. Oh Oh iya, The Pistons. Pistons kayaknya jago nih kalau Pistons di, kayak di atas Bucks sih. regular season. Iya. Tapi kalau di playoff beda cerita. Iya. Baru 5 Hawks. Oh, oke. Kalau gua gitu kayaknya. Bucks 6. Bucks 6. Iya sih pelatihnya kurang banget. Kurang. Iya. Habis Baru itu 78 enggak jelas sih. 78 Celtics. masuk Celtics 7. Iya 78 Pacers Celtics sih. Pacers Celtics. Ya, Iya kalau- udah. Kalau Celtics ya di West sih nggak masuk ya. Gak Tapi masuk. Kalau di East Isi masuk. Iya. lemah banget sih. Karena di East. Iya. Ini benar-benar menurut gue salah satu season paling timpang tuh antara East sama Westnya. Bener-bener. Nih gue lihat nih, gue sebut nih. East nih. Wizards, Acur. Hornets, Hancur. Sixers ya. Enggak tahu dah gua. Gak tahu deh. lah. Enggak tahu dah kalau healthy, Embiid healthy. Enggak lah tetap. Ya cuma ya enggak akan kemana-mana sih. Sing Paul George collab aja podcast sama kita. Terus Nets, Nets enggak lah. kacau. Raptors, Raptors, si Scottie Barnes ya masuk sih playoff gitu masuk. Ingram. ya. Terus Gue gak pernah percaya. Gue gak pernah percaya sama Brandon Ingram dari dulu. Gua juga Gak gak pernah, gue gak pernah suka. Dari Gue jadi Pelicans gitu kan. iya nggak jelas. kayak ya dia Lakers. tiba-tiba masuk All Stars ya udah itu doang. Iya enggak jelas RJ Gue Barrett. setuju malah lebih setuju soal Celtics sama Pacers tetap sih setuju sama Masih, 8. Iya. Kacau soalnya yang lain ya. Iya benar. Makanya gue benar. bilang Atlanta Hawks dark horse karena kalau dia di West pun juga mungkin gak dark horse. Iya benar. Jadi biasa aja gitu. ya, Setuju gue. Karena di East-nya lagi kurang banget. Cuman ya tetap juara tetap di West sih kayaknya. Menurut gue dari kalau misalnya digabungin 30 tim tetap oke sih sama Nuggets. Oke. Cuman kan ya tiga juara lu siapa? oke sih Nuggets. Oke sih Nuggets sama Oke sih Nuggets nggak tau gue siapa lagi. Si Nuggets doang Oke sih Nuggets so far. Gue Mavs, Knicks, Oke sih Nuggets Knicks Knicks. setuju gua. Sorry. Oke Mavs, sih. Knicks, sama Wolves. Gue OKC, Knicks, Nuggets. Gue sama kayak Razi nih. Oke sih Knicks Nuggets. Bener. Knicks sih gue penasaran. Jadi gue Ya. karena Jazz lagi hancur kayak gue root for Pindah Knicks hati. aja. Ya kayak udah Knicks kalau bagus gue seneng deh gitu. Selingkuh micro. Micro cheating dikit. Iya. Keren banget sih. Iya. Kayaknya itu. Tapi keren sih NBA Knicks juara. Keren ya. lah. Apa Iya terakhir kan? tahun 70 berapa? Iya. Iya, dan itu bukan small franchise team loh, Ya, big sih. market Knicks itu. Big market banget semua. Gak cuma di basket. Semua olahraga Iya. Amerika New Knicks sih, York tuh. New Yorknya jago. Iya. NBA doang kacrut. Iya, benar. Jadi brand topi. New York Yankees itu Yankees. Kan maksud gue Iya. kemana-mana gitu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk NBA Awards nih tahun 2026, mungkin sesi terakhir dari kita ya. Oh, oke. Apa? Kita nih? lucu-lucuan aja nih. Oke. Menurut lu siapa MVP, MIP, DPOY, Six Man of the Year, Coach of the Year, sama atau lagi apa ya? Awardnya tuh agak lupa gue. Ya itulah. MVP. Gue cek dulu ya. Rookie of the Year. Rookie of the Year ya, main Rookie of the Year. Dari Lugi. MVP gue ANT. Anthony Edwards. ANT. Boleh nih. Tahun ini deh. Tahun ini gue Tahun ini masih berharap sama maksudnya dia. kan dia udah breakout season, cuman tahun ini dia menunjukkan kalau dia tuh kaliber MVP gitu menurut lo. Menurut gue tahun ini bakal bisa. Oke. Tahun lalu kita udah berharap, tahun ini sih harusnya. DPOY. DPOYY. Nah itu kayak si Wemby lah. Semua udah pasti tau Wemby. Cuman gue Wemby ya. yang mungkin perlu kita sebut mungkin Kamara kali ya. Tomani Kamara. Tomani Kamara, Blazers ya. Ya mungkin ya berat sih ngelawan Wemby. Cuman dia kayak Under the top three, radar. ya keren sih defense-nya. Kemarin tuh all defensive second team ya. Second team. Iya. Di tahun kedua. Tahun kedua loh. Which is itu lumayan gila. Gila Iya, sih. Bener. Dia
Kalau lu nonton full game Blazers kadang ada Iya. defense yang nggak masuk stats tapi wah Nah, gila banget. first team menurut gue first team defense dia ngelock tahun depan. Iya. Jadi dia dapat defensive player of the year, tunggu tadi timnya jago. Ya lagi Mungkin ya. berkembang juga sih Blazers. Kalau timnya udah jago dia bisa jadi itu. Iya. Terus six man gue antara Ty Jerome atau Nasrid. Nasrid lagi. Memphis. Iya. Memphis kayaknya dapat banyak minutes dia tuh. Memphis hilang kan soalnya si Desmond Bane ya kan. Iya. Kayaknya dia kayak mix gitu starter benchnya kan. Oke. Jadi dia bakal dapat game main ke dia tuh. Oke, Roti ya jelas. Duke Blue Devils. Cooper Flag ya. Walaupun dia itu. ya statsnya nggak bakal segila rookie sebelumnya karena timnya bakal kuat nih. Iya. Mungkin. Cuman di season mungkin jelek ya. Tim Mavs kan cedera-cedera. Di carry nggak tahu nih main kapan nih. Ya. Jadi mungkin Cooper Flag bakal banyak waktu ke dia tuh. Ya. Makanya dia bakal kuat sih buat contender Rookie of the Year. Apalagi game terakhirnya dia di Summer League gokil kan. Terakhir Coach of the Year. Coach of the Year gue Mike Brown. Aduh, mirip. Oke, setuju gua. Knicks. Karena Knicks Setuju bakal gue. kuat banget. MIP belum. MIP belum ya? MIP gue Peyton Pritchard jelas. Ya. Ya dia dapat minutes kan katanya infonya dari Juma Zula bilang bakal dapat minutes, bakal jadi starting ya. Yeah. Dengan cederanya Tatum soalnya guys. Ya. Lu Toy dari MVP. Ya. Kalau Wemby healthy, MVP. Iya. Most Hot takes. valuable player. MVP WMB. Gue pengennya ngomong SGA cuman kan males ya. Oh iya. Ya, Wemby. Oke. Habis dia belajar Shaolin gitu ya. Benar, belajar. Jadi botak. Tapi dia selama off season ini salah satu perjalanan paling banyak tuh dia latihan sama KG, dia belajar Shaolin sama siapa? Olajuwon kalau nggak salah. Olajuwon juga ya. Iya. Lupa gue masih center lagi. Terlalu ringkih kakinya buat pivot Olajuwon menurut gue buat Dream Shake. Nggak tahu ya. Gak tapi bisa ya. sih kayak. Gak bisa. Terlalu panjang. Iya, terlalu panjang. Kayak di shoot dari tengah. Kuri gitu kayaknya. Iya. Nggak tahu coy, tapi sebenarnya SGA ya. Berarti tahun depan waktunya WMB bisa compete buat MVP ya? Bisa, karena gue ngerasa Spurs dapat seat 45 dan itu cukup untuk bisa bikin dia jadi MVP gitu. Bener, dia seat 4 bisa sih. Dapat. Seat Cuman 4 di West. Ya. Ini kan hot takes ya. Hot take sih. Kalau dalam hati sih ya mikirnya ya udah SGA lagi aja lah, siapa lagi. Sama kalau Doncic bisa ya. Tapi enggak SGA. Oke. SGA atau enggak Wemby. Apalagi tadi? MVP terus Defensive Player of the Year. DPOY. Wemby. Di POI. Wemby sih. DPOY Wemby. Ya. DPOY Wemby atau enggak Mobley lagi menurut. Evan Mobley. Iya. Mobley. Oke. Karena Mobley mau gimana pun steal-nya jago. Bagus lah dia. Solid lah defense. Timnya juga udah jadi. Overall. Timnya Jadi udah enak jadi. deh. Bener. Makanya itu faktor itu Iya, juga plus tuh. minus dan lain-lain ngaruh kan untuk di voting tuh. Ngaruh. Karena gue believer kayak Cavs bakal bagus di season. Walaupun di playoff nggak akan sejauh itu, tapi di season bakal bagus. Kenny Atkinson Coach of the Year. Oke. Oh iya. Lagi. Gokil. Mereka tim-tim regular season banget sih. Kayak Atlanta Hawks dulu. Iya Setuju makanya. gue. Tim-tim Kayak regular Atlanta season dulu banget kan. Zaman Budenholzer tuh ya. Iya. Iya. Kuat mulu 1-2. Bener. Cuman gitu aja gitu. Playoff keok. Bener. Apalagi tadi? Six Man of the Year. Nickel Alexander Walker. Wah, keren. Wah. Atlanta ya. Hawks. Iya. Gue ada Hawks 2 ya. nih Atlanta Hawks. Tapi gue nggak tahu sih dia bakal poin banyak atau enggak dari off the bench. Karena dia role-nya kan kebagi banget gitu. Biasanya yang jadi six man kan scorer gitu. Iya. Nggak tahu ya. Tapi gue setuju juga bagus pasti off Tapi the bakal bench. bagus banget. Muter tuh 3-man rotation pasti di guardnya Hawks kan. Young, Trae Young, Dyson Daniel sama Walker. Iya. Gitu. Six man Alexander Walker, MIP juga dari Hawks, Jalen Johnson. Oke. Gue setuju banget. Jalen Johnson tuh sebenarnya harusnya kemarin tahun lalu dapat spotlightnya, cuman tahun lalu dia cedera. Ini tahunnya dia. Harusnya dia MIP loh. Menurut gua harusnya dia cukup banget. Mature tahun banget lalu, game-nya. Udah semua lo sebut ya, MVP udah, MIP udah, Defense Player of the Year, Rookie of the Year belum? Ya Cooper Flag. Cooper Flag ya.
Tapi Head coach kan udah tadi ya. Cooper Flag. Cuman Yang ada mungkin siapa? Nicky Clifford Siapa ini? dari Sacramento Kings. Oke. Dia mature banget game kemarin, dia juara 2. Pas Oh di iya, Summer kemarin League juara. kalah sama Concanople. Iya. Tapi gue ngerasa Nicky Clifford Novel tuh. Novel. Charlotte Hornets. Ya, itu bisa tuh. Hornets. Itu bisa Rookie of the Year. Gue sempet nonton The Ringer, mereka bikin podcast, mereka bilang 2028 atau 2029 ya. Oke. Concanople. Fix starting di US katanya. Bukan Setuju starting, sih. sorry, gue lupa. Pokoknya masuk tim US. Karena katanya he has all the tools. Setuju gue. Dia lengkap, defense, offense. Klay Thompson sih dia. Ya, Klay Iya Thompson kan? banget setuju. Klay Thompson Tapi sih. lebih bisa playmaking. Iya. benar-benar. Lebih iya. lengkap sedikit walaupun. Lebih bisa bawa bola lah. Iya, Iya. nggak sespesialis Thompson, Iya, tapi benar. bisa kemana-mana. Cuma ya projectionnya yang liat dia kayak Klay Thompson gitu. Benar-benar. Dari gua nih terakhir ya. Oke. Terakhir dari gua hot takes MVP-nya Jalen Brunson. Jalen Brunson. Jalen Brunson menurut gua. Bukan Jalen Brown. Bukan. Kenapa Jalen Brunson? Karena menurut gua Knicks kan lo berdua bilang peringkat 2 ya. Gue masih ada harapan Knicks itu first seed di East dengan pelatih baru, dengan sistem baru. Gue yakin banget kan kalau misalnya MVP itu biasanya ngeliat regular seasonnya seed berapa, dia bisa ngebawa tim sampai mana. Iya. Iya. Ngaruh banget. Dan ngaruh banget. Dan menurut gue untuk di West sangat loaded, jadinya Knicks itu agak di atas angin. Jadi menurut gue Jalen Brunson bisa tuh jadi MVP, cuman sangat-sangat tidak cocok ya. Bisa Nggak lagi. cocok sih. Tapi menurut gue bisa. Kalau NBA Menurut mandang- gue ini bisa. ini bisa. kontroversial aja. Tapi ya kalau mau realistis SGA kayak lo. Iya. Tapi gue pengen yang New unik face. gitu, yang Iya. new face aja gitu. Jalen Brunson bukan, kalau lo lihat nih muka Jalen Brunson nggak ada keren-kerennya cuy. Iya, badannya Gue kayak- sih suka banget sama dia, sorry Iya. banget karena gameplaynya aja sih. Iya. Plus mukanya begitu. Iya, ngeselin ya. Tapi kalau NBA nggak ngelihat dari stats lagi, Iya. belakangan kan stats banget kan. Jokic kan gila, Westbrook dulu. Kalau nggak ngelihat stats kayak Derrick Rose dulu, ini bisa banget sih Brunson. Iya, enggak tuh dari Rose mah gara-gara dia bawa first seed juga Gi. Iya makanya Iya. kalau nggak ngelihat Oh stats iya. kayak Rose, Benar. Bisa banget tuh. Iya, benar. Bisa. Malah yang kemarin itu nggak sesuai sama seed itu cuma Westbrook doang pas dia jadi MVP karena Oh, iya, dia pick. a first triple double kayak mungkin wah, apa jurnalis yang voting kayak kagak enak nih dia Iya. udah triple double average untuk season masa Yes, nggak MVP. iya. C7 ya? C7 atau 8 gitu. Iya benar. Harusnya kan nggak menang gitu kan kalau kata Charles Barkley, lo tuh jadi MVP, you are the best player on the best team on the NBA, bukan lo best player overall, karena banyak yang kayak gue bilang tadi, banyak pemain yang emang stat padding, statsnya bagus karena kebetulan timnya jelek. Timnya jelek. Makanya lebih adil yang MVP itu dimana lo itu best player in the best team, dan Yang menurut bisa gue bawa tim. bisa banget Jalen Brunson ada di kriteria itu masuk gitu. benar. Iya. Kalau untuk DPOY gue Dyson Daniels. Iya. The Great Thief Barrier. Iya, dari Australia ya, pemain Oke. Australia, Atlanta Hawks, Kemarin kemarin lalu MIP. First team all defense juga gak sih? Iya. Tim. Iya kan? Dia bisa jaga semua posisi. Gua cuman khawatirnya karena WMB agak kurang yakin dengan kondisi badan dan dia cederaan juga. Iya. Jadi gue megang Dyson Daniels. Untuk MIP gue Taylor Hero. Taylor Iya. Hero. Iya, gue Taylor Hero karena Bisa lagi deh. iya, karena dia mungkin lebih dimaksimalkan aja. Nggak ada lagi cuy. Bener, Hit. udah gak ada orang lagi. Udah nggak ada orang lagi. Bentrok sama Powell dia sekarang. Iya sih. Iya. Ya, cuman tetap dia yang Powell. megang. Iya. Norman Powell kan 2, dia bisa di 1. Menurut gue nggak tahu ya, ini Gue juga suka sih hot Hero. take-nya Taylor Hero keren juga orangnya. Keren. Ya, untuk apalagi yang gue belum sebut ya, MIP. Coach. Coach Six Man. Rookie of the Year, Six Man. Six Man of the Year standar Malik Monk kali ya. Malik Gue nggak Monk. pikiran lagi soalnya. Sacramento. Sacramento. Ya, Aduh, solid timnya banget gak jelas banget lagi Sacramento. Ya nggak tahu ya kalau dia misalnya Tapi bisa. tiba-tiba jadi starting lagi kayak half season kemarin ya enggak, cuma kalau dia start of the bench as usual Iya. Malik Monk ya, dia scorer yang gila sih menurut gue sih. Kentucky ya dia. Iya, Kentucky. Bisa, Dia- bisa Dia dia. 2 Bisa tahun 3 banget. tahun lagi pindah ke tim contender bakal
Iya. Keren banget sih. Untuk Coach of the Year gue setuju sama Egy, Mike Brown. Entah kenapa gue ada feeling bagus untuk Knicks ya? New York Knicks ya tahun ini ya. Iya. Setuju kali. Kalau Mike Daigneault kan ya jago gitu, timnya bosen gitu. Ya, untuk Rookie of the Year tentu aja Ace Bailey, Utah Jazz. Ya lu bakal jadi first option di one of the worst team in the NBA. Kalau lu jelek sih, gue kecewa banget sumpah. Ace Bailey lu average 19 poin per game lah. Oh jadi, kalau udah 19 poin per game sih Iya, jadi. 18-19 bisa tuh. Sebenarnya di posan kita yang ngebahas NBA draft kita bikin comparison sama pro player-nya. Ace Bailey sih tinggi. Ya. Lumayan ini cuman ya kita lihat. Betul. Nah. Karena dia pas banget timnya di Jazz ya. Ace Bailey sih bisa jadi Rashard Lewis. Bisa sih. kurang. Lumayan lah tapi daripada nggak jadi apa-apa. Iya sih. Bisa jadi MPG. MPJ. Bener Ya kan tingginya mirip-mirip ya. Lumayan tinggi loh. Atau Otto Porter. Jangan. Ini mah tim gue mau dibawa kemana nih? Soalnya masih nyari franchise player banget nih. Gak nemu-nemu nih Jazz. Iya. Agak kurang menurut gue. Gue tuh ada harapan pas ganti ownership. Gue lupa ada pengusaha muda gitu dibeli, part of ownershipnya juga Dwayne Wade. Dia nge-hire GM-nya Danny Ainge. Iya. Gak kemana-mana timnya. Gue ngeliat perkembangan kayak Rockets. Dia transisi dari Harden ke sekarang gak lama cuy. Cepet. Sekarang udah seed 2. Karena timnya kayak gitu. Picknya bagus-bagus. Houston, Detroit cepet nih. Iya, Detroit agak lama Detroit. Oh ya. Maksudnya dari jago ya. Iya dari kalau Houston kan sempat masuk final, masuk playoff mulu. Final ini conference ya. Iya, rebuild-nya. Rebuild-nya bagus gitu. Oke sih berarti yang cepet. Oke sih mirip Houston. Cepetan Houston malah. Houston. Oke sih itu agak pas ditinggal Westbrook, KD Westbrook sempat kayak nggak stabil awal ya. SG CP3 masuk ya juga di tim-tim biasa aja gitu. SG kan juga operan dari Clippers kan. Betul. Ya mungkin sekian aja kali ya yang kita bisa bahas hari ini. Ada tambahan-tambahan menurut lo? Enggak, paling Kate Cunningham first team All NBA tahun depan. Oh iya. Oke. Lo ada controversial take nggak? Gua Peyton Pritchard All Star. Nggak mungkin. Sorry. Nggak mungkin. Kalau gue tadi ya Jalen Brunson mungkin MVP. jadi final MVP candidate ya. Kalau MVP-nya gue pengen cuman 3 orang yang kepilih salah satunya Jalen Brunson. Ya, wild prediction kita nih ya. Iya. We'll see. Oke, mungkin itu dari kita. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe account kita. See you guys on the next episode.